Hello there, apa kabar pemirsa? We're back, VOA dari Washington DC kembali mempersembahkan She Magazine, Sharing and Empowering yang mengangkat isu-isu seputar perempuan, diaspora, pop culture, teknologi dari Amerika dan mancanegara. Bareng saya Vina Muptadi. Dan tentunya bersama saya Ian Umar. Aduh pemirsa, kalau udah ngomongin Februari dan juga Maret, ini kayaknya sibuk banget ya mencari-cari koleksi baru. Koleksi Maksudnya, apaan? Koleksi fashion dong. Oh, soalnya ada Fashion Week di mana-mana, di London, di New York, Paris, Milan. Tapi ada yang dibatalkan juga pemirsa, yang di Shanghai dan Beijing itu dibatalkan karena virus COVID-19. Aduh sayang ya. Tapi oke, pantengin terus VOA di sini bersama kalian semua di She Magazine karena kita akan menyimak News Flash. Ivanka Trump, putri dan penasihat Presiden Amerika Donald Trump belum lama ini memuji beberapa negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab karena memulai reformasi signifikan untuk memajukan hak perempuan. Penyanyi Elton John membatalkan konser kedua dan ketiganya di Selandia Baru. Sebelumnya pada konser pertama, Elton menyetop penampilannya di tengah jalan karena kehilangan suara akibat penyakit walking pneumonia. Pekan Fashion London bulan Februari diwarnai protes perubahan iklim. Para aktivis kelompok Extinction Rebellion menuntut Dewan Fashion Inggris untuk mengambil upaya lebih banyak untuk melobi kebijakan-kebijakan lingkungan. Nah, selain di London, bulan Februari juga ada Pekan Fashion New York dan spesial karena tahun ini ada desainer Indonesia yang ikutan lagi. Nanti kita akan hadirkan liputannya Ian ya di segmen kedua, tapi sekarang pemirsa kita akan lihat dulu nih. Kita ke Los Angeles, sekitar 20.000 orang menghadiri upacara memorial bagi pebasket legendaris Amerika Kobe Bryant dan putrinya Gianna di Staples Center pada akhir Februari. 20.000, wah banyak ya. Dan emang memorial ini diadakan sebulan setelah Kobe Bryant dan juga putrinya Gianna meninggal dunia pemirsa di luar kota Los Angeles, dan hingga kini fans Bryant di seluruh dunia juga masih berduka atas kematiannya, terutama fans di Los Angeles juga ya. Pastinya. Ya, karena banyak di antara mereka mengunjungi sebagian mural yang dipersembahkan bagi bintang NBA ini. Berikut liputan Vina dari Los Angeles. Berbagai mural yang menggambarkan Kobe Bryant bermunculan di seluruh Los Angeles, California sejak meninggalnya pebasket legendaris itu. Sebagian di antaranya juga menampilkan wajah Gianna, putrinya yang berusia 13 tahun yang meninggal dunia bersamanya dalam kecelakaan helikopter. Banyak fans yang mengungkapkan rasa duka cita mereka di mural-mural yang bergambarkan tokoh legendaris tersebut. Banyak di antara mereka yang membawa lilin, meletakkan bunga, membawa bola basket, sampai menuliskan pesan-pesan di dinding mural. Mural di La Brea ini juga menampilkan artikel-artikel surat kabar yang memberitakan prestasi Bryant, serta beberapa kalimat inspiratif yang pernah diucapnya selama berkarir di NBA. So tell me, what do you think about murals of Kobe Bryant that's been popping up all over the city? I honestly think it's a very good remembrance of Kobe Bryant just because he was a legend for everyone. He was a hero. He showed everyone how to push themselves, not only just through athletics, but also through everything. Your struggles and all that. So it's really good that there's murals for him, and it's also something everyone loves him. Di sini, fans dipersilahkan menulis pesan di dinding mural yang dipersembahkan bagi idola mereka. We're here just to, show love for Kobe Bryant and his daughter Gianna, and just wanted to come to LA and just show some love and take a picture of Kobe Bryant's mural right here. VOA juga mengunjungi sebuah mural lain di Melrose di luar Shoe Palace, sebuah toko yang menjual keperluan olahraga. I'm here with Ruben. He is the store manager of Shoe Palace. Why did you decide to provide a platform for memorial? Because we started when we heard of the passing, we saw a lot of people started to show up, bring some flowers and some memorabilia, and wanting to put notes. So I took out some notepads, started writing a few
give my employees and a platform for everybody to want. So we had a bunch of pens, marker, post-it notes, so people could leave a mark, remember Kobe, the good moments, the bad moments, what Kobe meant to them, and just give people a platform so they could express themselves. Di sini pengunjung diajak untuk menempelkan pesan yang ditulis di atas kertas kecil berwarna-warni. I respect him. He is very famous in Japan. Seniman mural J.C. Rowe yang tidak mau tampil di depan kamera mengatakan ia merasa terharu karena karya yang dibuatnya 4 tahun lalu kini menjadi lebih berarti bagi masyarakat. It's something special and something unique about the paper being fragile, and that the messages on each note is so meaningful. Like, I feel like maybe we all found out that life is both fragile and meaningful. Sebuah upacara memorial berjudul A Celebration of Life Kobe and Gianna Bryant diadakan pada 24 Februari 2020. Tanggal ini punya makna khusus. It's crazy because February 24th, so that's 224. So that's like his daughter's number and his basketball number. You know what I mean? I mean, that's cool. I think they thought of it, like that. Kobe Bryant, putrinya Gianna dan 7 orang lain meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter di luar Los Angeles pada 26 Januari. Kobe dan Gianna dikabarkan telah dimakamkan dalam sebuah upacara tertutup pada 7 Februari lalu di dekat rumahnya di California Selatan. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, Gandhira Pratama, VOA. Beneran deh Ian dan juga pemirsa ya. Jadi waktu saya di LA bulan Februari itu saya menyaksikan langsung betapa LA sangat berduka. Mural Kobe ada di mana-mana, jumlahnya puluhan, dan di jalan-jalan ada grafiti Kobe. Bahkan bus kota itu memasang tulisan Rest in Peace Kobe. Seperti para fans bilang, LA is Kobe, Kobe is LA. Ya benar banget ya. Semoga Kobe Bryant dan juga putrinya dan korban lain dalam kecelakaan itu bisa rest in peace. Oke, baiklah pemirsa She Magazine. Habis ini kita akan ketemu dengan seorang perempuan Indonesia yang hebat dan yang baru-baru ini juga ikutan New York Fashion Week di Amerika. So stay tune di She Magazine. Hello and welcome back di She Magazine, Sharing and Empowering. Hey, sekarang kita akan ketemu sama seorang perempuan Indonesia yang handal sekali. Dia orang Indonesia dan baru-baru ini ke Amerika Serikat. Namanya adalah Maggie Hutauruk, seorang desainer yang kembali menampilkan karya-karya terbarunya di panggung New York Fashion Week. Ini keren banget ya Maggie, karena dia menampilkan rancangan atau koleksi yang namanya Pro Earth, pemirsa, dan juga yang juga diinspirasi oleh berbagai isu tentang penyelamatan lingkungan hidup gitu loh. Jadi emang keren banget dia. Dan uniknya lagi, Maggie menampilkan 4 wajah yang dia anggap sebagai cukup berpengaruh dalam isu lingkungan, termasuk Presiden Jokowi dan mantan Menteri Susi Pujiastuti. Desainer mode Indonesia Maggie Hutauruk kembali menampilkan karya-karya desain terbaru di panggung CADA New York Fashion Week pada awal Februari lalu. Dengan membawa tema Liga, Maggie menampilkan desain dengan tema Pro Earth yang diinspirasi oleh berbagai isu-isu tentang penyelamatan lingkungan hidup. Dengan label 2 Madison Avenue, Maggie kembali mencuri perhatian industri fashion di kota New York. Alasan utamanya karena memang aku sangat menikmati berada di dunia fashion New York. Apakah itu New York Fashion Week atau off New York Fashion Week, it's a very good, enjoyable, educative experience. Jadi aku makanya pikir nggak cukup cuma sekali atau 2 kali, I have to keep doing it karena masih banyak yang bisa aku pelajari. Lulusan dari Rhode Island School of Design Amerika ini memang mempunyai pendekatan artistik yang sangat unik dan energik. Keberanian Maggie mengkombinasi warna dengan tekstur yang ekspresif sudah dikenal di panggung New York Fashion Week sejak tahun lalu. Dan tahun ini, untuk menyampaikan pesan-pesan cinta lingkungan, Maggie mengkombinasi desain dengan simbol foto tokoh publik seperti Jokowi dan Susi Pujiastuti. Ini sebenarnya mulainya dari, ini true story, aku nggak make things up gitu. Aku melihat
dari anakku sendiri tuh kok belakangan ini kelihatan semakin depressed gitu loh. Dia stres karena dia merasa belum melakukan apa-apa, dia belum memberikan impact untuk lingkungan. Dan dia depressed karena bilang, ini nanti gimana kalau saya sudah besar nanti gitu, ini kan nanti gue yang hidup di sini, kenapa lingkungan kita sekarang jadi begitu banyak problem. Berita-berita yang ada di media, di sosial media itu kan semuanya ya seperti nightmare lah buat mereka. And then what? Jadi dari situ aku jadi merasa seperti, oh my god, kalau mereka saja berpikir seperti itu, masa aku enggak, orang yang harusnya ikut bertanggung jawab. And then ya udah gitu loh. Jadi aku pikir, oh my god, I have to honor her. Aku merasa sangat terinspirasi dengan dia. So I was wondering gitu, oh my god, kenapa ya? Saya orang kreatif ya, jadi pasti langsung sangat sensitif banget dengan hal seperti ini. Seandainya saja orang seperti kayak Greta atau Ibu Susi itu mendapatkan dukungan dari world leaders seperti misalnya Donald Trump atau Jokowi, dan semuanya bisa berada dalam satu tim dalam menghadapi climate change ini, I think we will be in a better spot. Jadi aku pikir, ya udah deh begitu, aku coba kreasikan suatu koleksi yang aku namakan Liga. Guys, gimana kalau untuk urusan yang satu ini kita semua jangan terlalu fokus ke perbedaan, tapi kita berada di satu posisi yang sama, and that's what it is. Naratama Oliver Pras, Yogi Laksono, VOA New York. Well, berbicara tentang fashion pemirsa, ini juga ikut menentukan loh dengan sukses atau enggaknya kencan pertama. Really? Kencan pertama nih. Tapi sebenarnya ada survei yang menentukan tentang fashion dan juga tentang kencan. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin karena ngomongin soal apa yang tidak harus dilakukan pas kencan pertama gitu. Ada beberapa rekomendasi katanya. Dan juga itu juga ada berdasarkan hasil survei. Betul sekali. Utamanya adalah nggak boleh pakai baju kusut ternyata. Catat ya, catat. Jadi pemirsa kalau masih nyimpen setrikaan itu jangan dibuang dulu, oke? Dan survei itu dilakukan oleh situs kencan online Zusk pada tahun 2019. Jadi situs kencan ini memang semakin marak ya sekarang, banyak penggunanya, dan bahkan sebuah penelitian baru menunjukkan perjodohan online ini mengawali mayoritas hubungan percintaan di Amerika Serikat. Dan banyak pasangan ini mengaku pertama kali bertemu di restoran atau di bar. Sebelum menjamurnya aplikasi dan situs perjodohan, orang umumnya bertemu calon pasangan yang dikenalkan oleh teman, anggota keluarga, satu rumah ibadah, atau lingkungan sosial lain. Tapi kini orang bisa langsung bertemu orang yang mungkin cocok, bahkan bila tak punya satu pun kenalan bersama. Tren ini dicermati oleh perusahaan hedge fund atau dana perlindungan di New York, Tyro Capital Management. The biggest surprise I found looking at dating data was that over time, divorce rates are actually declining in a correlated manner with online dating going up. Situs dan aplikasi perjodohan ini pun menjadi industri yang berkembang pesat. Tinder is the most popular. I believe Bumble is second most popular, and then Hinge. There's also a Chinese company called, or Chinese platform called Tantan that's interesting. I think the total market valuation of the 3 or 4 majors is probably approaching $30 billion on an equity basis. Menjelang hari Valentine, pendaftaran ke app perjodohan cenderung meningkat. Bumble misalnya, tahun lalu penggunanya melonjak 10% menjelang 14 Februari. Sementara OkCupid menargetkan akan terjadi hingga 10 juta match baru saat Valentine. Penelitian baru oleh lembaga riset Pew menunjukkan sekitar 30% warga dewasa di Amerika pernah menggunakan aplikasi ponsel atau internet untuk mencari calon pasangan. Untuk kelompok konsumen yang lebih muda, di bawah 30 tahun, angkanya lebih tinggi lagi, sekitar 50%. Perjodohan daring dipercaya bertanggung jawab atas 65 hingga 75% hubungan serius di Amerika. They now control such a large percentage of people who are going to go on dates that we think they can sell event tickets, that they can sell bar and restaurant reservations, that they can sell cosmetics, that they can sell clothing, all the things you need around going on a date. We think that's a big opportunity for them. Tinder misalnya baru merangkul aplikasi keamanan Moonlight untuk menghadirkan tombol darurat bila pengguna bertemu kenalan lewat app yang ternyata berniat jahat. Tombol ini akan menghubungi kepolisian setempat bila ditekan. This is going to help people feel safer, especially women. Women get very nervous about going on dates with people they've never met before.
So this takes it a step further. Online dating and dating apps, they're the number one way that couples are meeting. Tombol darurat ini diluncurkan di tengah kritikan bahwa app perjodohan terutama yang menggunakan GPS untuk lokasi tak cukup melindungi keamanan fisik penggunanya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Menarik sekali. Tapi menurut statistik nih, pada tahun 2018 sekitar 33,9 juta pengguna di Amerika menggunakan layanan kencan online. Angka itu diperkirakan akan mencapai 37,2 juta pada tahun 2022 mendatang. Naik nih. Nice business nih ya. Oke, baiklah pemirsa, stick around di She Magazine, sharing and empowering, produksi VOA. Hey pemirsa, kami berdua masih menemani Anda dari VOA Washington dalam She Magazine, sharing dan empowering. Kali ini kita akan punya cerita di balik single Sungguh Terlalu. Terlalu ya. Ini karena aku mengenal dia sebenarnya pada saat acara South by Southwest, yaitu Dira Bongs. Katanya menarik sekali single terbarunya dia nih. Bener, karena ada cerita unik di balik single tersebut. Iya, jadi si Dira ini rupanya dibuat dengan bekerja sama dengan musisi Amerika yang ketemu di festival South by Southwest di Texas, Amerika yang dihadiri ribuan pelaku industri media interaktif, film, dan musik. Itu tahun 2019 ya kan? Dan ketika itu Dira Bongs adalah satu-satunya musisi yang mewakili Indonesia di panggung South by Southwest. Sungguh Terlalu. Itu kalau dari segi lirik sih sebenarnya itu ngomongin tentang cyber love. Sekiranya benar kau bukan karangan ataupun mengada-ada, sekiranya memang begitu adanya, namun rasanya, rasa-rasanya, rasa ini sungguh terlalu benar adanya. Sebenarnya proses recording udah, jadi tinggal sekarang tuh lagi proses mixing mastering karena rencananya akan ngeluarin single-single dulu. Nah, Sungguh Terlalu ini single pertamanya. Tanggal 29 November rilis Sungguh Terlalu. Kebetulan produksinya juga pada saat itu rekamannya di Bandung dan di Jakarta. Cuma bass di Austin karena basisnya di Los Angeles karena basisnya rekaman di sana. Sungguh Terlalu itu kalau dari segi lirik sih sebenarnya itu ngomongin tentang cyber love. Tapi lagi-lagi aku nggak mau membatasi karena biar pendengar aja yang berimajinasi itu tentang apa gitu. Tapi kalau dari sudut pandang aku sendiri, Sungguh Terlalu itu tentang cyber love yang memang sekarang tuh ada fenomena yang cukup baru gitu, orang bisa jatuh cinta hanya lewat teks. Nah ini itu yang diangkat di Sungguh Terlalu. Kalau audionya ya, berarti ya audionya mungkin sekitar nggak lama sih, 3 bulan mungkin. Normal, karena kan ini rekamannya sekalian seluruh lagu di album juga kan. Sebenarnya si basis ini adalah basisku pada saat manggung di South by Southwest. Dan dia memang tinggal di Austin dan mungkin pada saat itu dia lagi ada di Los Angeles juga untuk ngerekam si lagu ini. Sebenarnya ini dari awal, karena produsernya kan bukan aku kan, kalau Sungguh Terlalu itu produsernya Iqbal Iku Baru. Nah lagunya ini sungguh sangat city pop sebenarnya. Dan dari awal kita bikin draftnya pun bassnya itu synth bass yang main. Nah tapi kesini-sini pas udah kita ngedengerin lagi permainan synth bassnya Nick, kok kayak apa ya, ada yang kurang otentik dari mana ya. Akhirnya dia mencetuskan, ini gimana, mau coba nggak kalau gue mainin pakai electric bass, dia bilang gitu. Boleh deh, cobain aja deh kayak gimana gitu kan.
pas dikirim lagi, oh electric bass ini benar-benar memang menonjol sekali. Cuma jangan sampai menghilangkan rasa elektroniknya itu kan. Itu cuma tektokan aja sih lewat internet kebanyakan. Jadi kayak kirim-kiriman file, kirim-kiriman data. Kalau ada revisi balikin lagi, kasih reference kayak gitu-gitu aja sih. Kendalanya mungkin yaitu karena tidak bertemu langsung, jadi nggak barengan gitu ngerjainnya. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Kayak aku udah ngasih brief kayak gini misalkan, dan mungkin dia mengartikannya seperti apa, dia kirim lagi. Bukan yang kayak gini, jadi balikin lagi, lebih banyak itunya aja. Internet udah sangat memudahkan kan sekarang, jadi benar-benar kayak tinggal kirim-kiriman video, kirim-kiriman audio aja yang kita maksud apa, dan kirim briefnya itu pada saat itu lewat teks. Jadi aku kirim brief pakai teks gitu, kayak kepengennya gimana, vibe-nya di lagu itu apa yang harus ditimbulin, dan ya udah bisa langsung. Syutingnya pada saat itu di Austin sama di New York. Pas sekalian manggung di South by Southwest, sekalian itu kan ada spare 2 minggu tuh, kita sekalian ngambil stock shoot. Memang aku juga lagi kepengen gimana sih caranya gitu, pengen belajar juga gimana kalau kita rilis di luar negeri gitu sama label luar. Nah, benar kan aku ingat Dira Bongs itu di South by Southwest tahun 2019. Kalau tahun lalu ada Dira Bongs yang manggung di South by Southwest, tahun 2020 akan ada Reality Club dan Girl Gang yang akan tampil dalam festival di Austin, Texas, itu mewakili Indonesia. Yay, congratulations and good luck ya. Oke, baiklah, dan sekian dulu She Magazine Sharing and Empowering untuk episode hari ini. Jangan lupa mampir ke media sosialnya VOA Indonesia. Saya Fida Muftadi. Dan saya Ian Umar, keep sharing dan keep empowering. Sampai jumpa.